Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi regresi linear dan korelasi. Regresi linear adalah variabel membedakan dua jenis dalam analisis regresi, yaitu satu variabel bebas atau variabel prediktor adalah variabel yang mudah didapat atau tersedia. Dapat dinyatakan dengan x1, x2 sampai dengan xk dengan k lebih besar sama dengan dari 1. Variabel tak bebas atau variabel respon adalah variabel yang terjadi karena variabel bebas dapat dinyatakan dengan y. Contoh fenomena yang meliputi hasil panen padi dengan volume bubuk yang digunakan sebaiknya diambil variabel bebas x, volume pupuk, dan variabel tak bebas y sama dengan hasil panen padi. Persamaan regresi secara umum PY x1 x2 titik sampai dengan xk sama dengan f x1 x2 sampai dengan xk 01 02 dan titik sampai dengan 0m. Dengan 01 02 sampai dengan 0m, parameter-parameter yang ada dalam regresi itu jenis-jenis parameter yang ada di dalam regresi itu. Jenis regresi adalah regresi linear. Regresi linear bersederhana dan regresi linear berganda. Regresi non-linear, regresi eksponensial, regresi parabola kuadratik, regresi parabola kubik, regresi logistik, dan regresi geometrik. Yang pertama, regresi linear. Regresi linear sederhana merupakan regresi dengan satu variabel bebas dengan regresi dengan variabel bebas x dan variabel tak bebas y, atau dinamakan juga regresi y atas x. Bentuk persamaannya PY titik x sama dengan 01, 02x. Regresi linear sederhana berdasarkan sampel, maka 01 ditaksir dengan A dan 02 ditaksir dengan B. Diperoleh Y sama dengan A ditambah B X besar. Cara penentuan nilai A dan B dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah metode tangan bebas. Metode tangan bebas adalah metode penentuan persamaan regresi kira-kira menggunakan diagram pancar. Jika fenomena meliputi sebuah variabel bebas X dan variabel tak bebas Y, maka data yang dapat digambarkan pada link diagram dengan sumbu datar menyatakan X dan sumbu tegak menyatakan Y. Jika letak titik-titik sekitar garis lurus, maka untuk menentukan persamaan regresinya dapat dicari dengan menggunakan dua titik yang melalui garis tersebut. Kemudian dicari persamaan garisnya, yaitu jika garis melewati titik-titik x1, y1, dan x2, y2, maka y dikurangi y1, y2 dikurangi y1 sama dengan x, x1, x2 dikurangi x1. Penentuan regresi dengan cara ini bersifat tidak tunggal. Artinya, tiap orang akan memberikan perkiraan yang berbeda bergantung pada pertimbangan pribadi masing-masing. Yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Seperti dikatakan sebelumnya, regresi dengan variabel bebas X dan variabel tak bebas Y dinamakan model regresi linear untuk populasi, yaitu VY titik X kecil sama dengan 01 ditambah 02X akan ditaksir dengan harga-harga 01 dan 02 oleh A dan B sehingga didapat persamaan regresi menggunakan data sampel Y sama dengan A ditambah BX, di mana N adalah jumlah sampel, X I adalah data variabel bebas ke I, dan Y adalah data variabel tak bebas ke I. Jika terlebih dahulu dihitung koefisien B, maka koefisien A dapat pula ditentukan oleh rumus A sama dengan Y dikurangi BX, di mana X dan Y adalah rata-rata untuk masing-masing variabel X dan Y. Koefisien B dinamakan koefisien arah regresi linear dan menyatakan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 unit. Perubahan ini merupakan pertambahan jika B bertanda positif dan
penurunan atau pengurangan jika bertanda negatif. Ini adalah contoh melukiskan hasil pengamatan mengenai banyak orang yang datang di Cyber X dan banyak orang yang berbelanja di COC di sebuah toko selama 30 hari. Ya, maaf, ada ayam. XI pengunjung ada selama 30 hari kan, ini 15 jadi 30. Belanja juga sama 30 sebut YI. Lalu ini ke ininya gambarnya. Lalu ini adalah jawabannya di tabel. Jadi X YI dikalikan, ini hasilnya XI2, yaitu ini sama ini. Lalu ini XI YI, XI sama YI. Setelah dijumlahkan didapat sigma XI 1115, sigma YI nya adalah 1001. Lalu sigma XI dan YI jumlahkan lagi atau dikalikan, ini hasilnya. Dan sigma X pangkat 2I hasilnya ini. Maka diperoleh ini dengan rumus yang tadi, hasilnya ini, kemudian ini, sehingga persamaan linear Y atas X adalah Y 8,2437 ditambah ini 0,6821 X. Artinya untuk setiap X bertambah dengan seorang, maka rata-rata pembeli Y bertambah dengan 0,68 orang. Berbagai varian sehubungan dengan regresi linear sederhana. Untuk analisis selanjutnya tentang regresi linear sederhana, beberapa asumsi harus diambil. Pertama, mengingat hasil pengamatan variabel tak bebas Y belum tentu sama dengan misalnya dengan harga diharapkan, yakni Y yang didapat dari regresi hasil pengamatan, maka terjadi perbedaan Y dikurangi Y biasa disebut kekeliruan prediksi atau galat prediksi. Dalam populasi, galat prediksi ini misalkan berbentuk variabel anak yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 0 Lalu kita masuk ke korelasi. Koefisien korelasi disebut juga R, ukuran hubungan linear berubah X dan Y. Nilai R berkisar antara -1 dan 1. R -1 hubungan linear sempurna tak langsung. Titik-titik yang ditentukan oleh XI, YI seluruhnya terletak pada garis regresi dan harga X besar berpasangan dengan Y kecil dan X kecil berpasangan dengan Y besar. Lalu R dengan R1 hubungan linear sempurna langsung. Titik yang ditentukan oleh XI, YI seluruhnya terletak pada garis regresi dan harga X besar berpasangan dengan Y besar dan X kecil berpasangan dengan X kecil. R dengan lebih kecil dari 1, kolerasi tak langsung atau kolerasi negatif. R lebih besar dari 1, kolerasi langsung atau kolerasi positif. R sama dengan 0, tidak terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y. Untuk keperluan menghitung koefisien kolerasi R berdasarkan sekumpulan data XI, YI berukuran N dapat digunakan dengan rumus seperti ini. Untuk lain dapat digunakan dengan ini ya, dengan SY titik X kekeliruan baku taksiran dan SY simpangan baku untuk variabel Y. Jika persamaan regresi linear Y atas X telah ditentukan dan sudah didapat koefisien RAB, maka koefisien determinasi R2 dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Juga dapat menggunakan formula PSX dengan X simpangan baku atau variabel X dan SY simpangan baku untuk variabel Y dapat jika B1 adalah
koefisien aggregasi Y atas X dan B2 adalah koefisien aggregasi X atas Y untuk data yang sama, maka R2 B1. Rumusnya seperti ini. Rumus ini menyatakan bahwa koefisien korelasi R adalah rata-rata ukur daripada koefisien parah B1 dan B2. Contoh, untuk dengan data dalam datar 2.1 untuk menentukan korelasi perlu 36,8 XX2 sama dengan 11,32 SC2 6,86 dan XY kurangi X2 328 diperoleh B 0,68 dan N nya didapat 30. Ini rumusnya. Sekian saya perwakilan dari kelompok E. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.